adalah suatu besaran yang mempunyai arah. Misalnya, ada dua titik, yaitu titik A dan titik B. Jika ditarik garis dari titik A ke titik B, maka akan terbentuk vektor AB. Vektor AB bernilai XB dikurang XA dan YB dikurang YA. Jika titik A adalah 1,1 dan titik B adalah 7,6, maka vektor AB adalah 7 dikurang 1, 6 dikurang 1, yang hasilnya adalah 65. Vektor AB juga bisa dinyatakan dengan XB dikurang XA, YB dikurang YA dengan tanda kurung yang berbeda. Dengan demikian, vektor AB adalah 7 kurang 1, 6 kurang 1 yang hasilnya adalah 6,5. Lalu, berapakah panjang vektor AB? Panjang vektor AB dapat didapat dengan cara akar dari 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat, sama dengan akar dari 36 tambah 25, sama dengan akar dari 59. Berikutnya adalah vektor-vektor khusus. Terdapat beberapa vektor-vektor khusus. Yang pertama adalah vektor posisi, yaitu vektor yang bertitik awal di titik O 0,0 dan ujungnya di titik A1, A2. Contohnya, vektor posisi dari titik A 2,3 adalah vektor A 2,3. Vektor khusus yang kedua adalah vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang panjangnya 0, yang dinotasikan dengan vektor O 0,0. Vektor khusus yang ketiga adalah vektor satuan, yaitu suatu vektor yang panjangnya satu satuan. Vektor satuan dilambangkan dengan UA atau vektor satuan A. Nilainya adalah vektor A dibagi panjang vektor A. Contohnya, vektor satuan dari vektor A 3,4 adalah berapa? Nah, untuk mengawalinya, kita harus menghitung dulu panjang vektor A, yaitu akar dari 3 kuadrat, yaitu 9, ditambah akar dari 4 kuadrat, yaitu 16. Hasilnya adalah 5. Jadi, vektor satuan dari vektor A 3,4 adalah 1/5 dari vektor A, yaitu 1/5 dari 3,4. Vektor khusus yang keempat adalah vektor basis, yaitu vektor satuan yang saling tegak lurus. Di dalam R kuadrat yang terdiri dari sumbu X dan Y, terdapat dua vektor basis, yaitu I 1,0 dan J 0,1. Berikutnya adalah operasi pada vektor. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan vektor. Yang pertama menggunakan metode segitiga. Jadi misalnya ada dua vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Untuk menjumlahkan menggunakan metode segitiga, maka kita gambar dulu vektor A. Kemudian dari ujung vektor A kita gambar awal dari vektor B. Kemudian, dari awal vektor A ke ujung vektor B kita tarik garis yang hasilnya adalah resultan atau vektor A ditambah vektor B. Kemudian, bagaimana dengan pengurangan? Cara awalnya sama, yaitu kita gambar dulu vektor A. Kemudian, vektor B kita menggambar dengan arah yang berbeda atau arah yang terbalik, sehingga hasilnya adalah vektor min B. Kemudian, tarik garis dari awal vektor A ke akhir vektor min B, yang hasilnya adalah A min B. Metode yang kedua adalah metode jajar genjang. Dalam hal ini kita akan menggunakan vektor yang sama, yaitu vektor dan A dan B. Nah, awalnya kita menggambar dulu vektor A, kemudian melanjutkannya bukan di ujung dari vektor A, melainkan awal dari vektor A. Jadi, vektor A dan B memiliki awal yang sama. Kemudian, dari akhir vektor A, kita tarik garis yang sejajar dengan vektor B. Dan, dari akhir vektor B, kita tarik garis yang sejajar dengan vektor A. Kemudian, resultan atau hasil dari A tambah B adalah dari awal dari vektor A dan vektor B ke tempat bertemunya kedua garis bantu yang sejajar. Kemudian bagaimana dengan pengurangan? Caranya juga sama. Awalnya kita menggambar dulu vektor A. Kemudian dari awal vektor A kita menggambar vektor min B yang arahnya terbalik dengan vektor B. Kemudian sama seperti tadi, dari ujung vektor min B kita tarik garis yang sejajar dengan vektor A, dan dari ujung vektor A kita tarik garis yang sejajar dengan vektor min B. Kemudian untuk A min B, kita tarik garis dari awal vektor A dan min B ke akhir dari bertemunya garis bantu, sehingga hasilnya adalah A min B. Di sini bisa kita lihat bahwa sebenarnya hasil dari metode jajar genjang dan metode segitiga sama saja. Metode segitiga dan metode jajar genjang sama-sama menggunakan gambar. Lalu bagaimana dengan angka? Dengan angka kita menggunakan metode aljabar. Caranya adalah
Untuk mendapat resultan dari vektor A ditambah vektor B, maka kita menggunakan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2. Sedangkan vektor A dikurang vektor B adalah A1 dikurang B1, A2 dikurang B2. Operasi pada vektor yang kedua adalah perkalian vektor dengan skalar, yaitu perkalian antara vektor, misalnya V, dengan skalar atau bilangan real, yaitu bilangan K. Misalnya, vektor V yang terdiri dari V1, V2 dikalikan dengan suatu bilangan real atau K. Hasilnya adalah K dikali V1, V2 atau K dikali V1, K dikali V2. Operasi pada vektor yang ketiga adalah perkalian skalar dua vektor, yaitu hasil kali titik atau dot dari dua vektor. Misalnya vektor A dot vektor B. Hasilnya adalah panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Alfa di sini adalah sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B. Misalnya, perhatikan gambar berikut. Ini adalah vektor A dan vektor B, sedangkan sudut di antara vektor A dan vektor B adalah sudut alfa. Berikutnya adalah vektor di R kubik. Berbeda dari sebelumnya, yaitu vektor di R kuadrat, vektor ini memiliki 3 vektor basis, yaitu di sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Nah, basisnya adalah yang pertama vektor I, yaitu 1,0,0. Yang kedua vektor J, yaitu 0,1,0. Dan vektor K, yaitu 0,0,1. Berikutnya adalah titik-titik segaris. Jika titik A, B, dan C segaris, maka yang pertama, vektor AB sama dengan M atau bilangan real dikali vektor AC. Yang kedua, jika titik B berada di antara titik A dan titik C, maka vektor AB ditambah vektor BC sama dengan vektor AC, dan panjang dari vektor AB ditambah panjang dari vektor BC sama dengan panjang dari vektor AC. Yang ketiga, jika titik B berada di antara titik A dan titik C dengan perbandingan AB dibanding BC sama dengan M banding N, maka titik B sama dengan M per M plus N kali C ditambah N plus M per N kali A. Berikutnya adalah hasil kali skalar dua vektor. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, vektor A dot vektor B adalah panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B dikali cos alfa. Jika vektor A adalah A1I ditambah A2J ditambah A3K, sedangkan vektor B adalah B1I ditambah B2J ditambah B3K, maka A dot B dapat juga didapat dengan cara A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Selanjutnya adalah sudut antara dua vektor. Seperti yang dibahas sebelumnya, vektor A dot vektor B sama dengan panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B dikali cos alfa. Artinya, cos alfa adalah vektor A dot vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Berikutnya adalah proyeksi ortogonal vektor pada vektor. Misal, vektor A dan B adalah vektor yang tidak nol dan titik awal kedua vektor berhimpit atau dibuat berhimpit, dengan sudut alfa sebagai sudut antara vektor A dan vektor B. Jika ditarik garis dari ujung vektor A yang tegak lurus dengan vektor B, maka akan terbentuk proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B, yaitu vektor C, yang sesuai dengan gambar. Panjang dari vektor C adalah vektor A dot B dibagi panjang vektor B. Sedangkan vektor C itu sendiri adalah vektor A dot B per vektor B kuadrat dikali vektor B. Berikutnya kita masuk ke dalam pembahasan soal PAT. Yang pertama adalah soal nomor 11. Jika proyeksi vektor A 3i tambah 4j ke vektor B 4i min 8j adalah vektor C, maka panjang vektor C adalah... Nah, jadi panjang dari vektor C adalah nilai mutlak dari vektor A dot vektor B per panjang dari vektor B. Dari sana kita dapat A dot B adalah 3 dikali 4, yaitu 12, ditambah 4 kali min 8, yaitu min 32, per panjang dari vektor B, yaitu akar dari 4 kuadrat, yaitu 16, ditambah min 8 kuadrat, yaitu 64. Mutlak. Jadi hasilnya adalah mutlak dari min 20 dibagi akar 80. Dari sana kita dapat min 20 per 4 akar 5. Nah,
Ini dibagi 5. Supaya rasional, kita pindahin ke sini. Min 5 per akar 5. Biar rasional, jadi kita kali akar 5 di atas per akar 5. Jadi hasilnya adalah mutlak dari min 5 akar 5 per 5. Jadi hasilnya adalah mutlak dari min 5. Karena mutlak, jadi hasilnya harus positif. Jadi kita dapat hasilnya adalah akar 5. Pembahasan soal PAT yang kedua, yaitu adalah nomor 12. Diketahui vektor U dan vektor V. Jika vektor U ditambah vektor V dikuadratkan sama dengan vektor U dot vektor V, dan panjang dari vektor U ditambah panjang dari vektor V dikuadratkan sama dengan 3/2 kali panjang dari vektor U kali panjang dari vektor V, maka sudut di antara vektor U dan vektor V adalah... Nah, dari sini kita mendapat dua persamaan. Yang pertama yang ini. Bahwa panjang vektor U ditambah vektor V kuadrat hasilnya sama dengan vektor U dot vektor V. Nah, ini kita jabarkan dulu. Vektor U tambah vektor V kuadrat artinya vektor U kuadrat ditambah vektor V kuadrat ditambah 2 kali vektor U dot vektor V. Yang hasilnya kan adalah vektor U dot vektor V. Nah, vektor U kuadrat sama juga dengan panjang dari vektor U kuadrat. Ditambah vektor V kuadrat yang hasilnya sama dengan panjang dari vektor V kuadrat. Ditambah, ini dipindahkan ke kiri semua sehingga tambah vektor U dot vektor V sama dengan 0. Dari sana kita mendapat persamaan pertama. Nah, yang kedua kita ambil dari sini. Bahwa panjang dari vektor U ditambah panjang dari vektor V kuadrat hasilnya adalah 3/2 panjang vektor U dikali panjang vektor V. Nah, kita jabarkan lagi. Ini artinya panjang vektor U kuadrat ditambah panjang vektor V kuadrat ditambah 2 kali panjang vektor U dikali panjang vektor V, hasilnya adalah 3/2 kali panjang vektor U kali panjang vektor V. Kita pindahkan ke kiri semua, jadi hasilnya panjang dari vektor U kuadrat ditambah panjang dari vektor V kuadrat. Nah, ini 2 kali panjang vektor U panjang vektor V dikurang 3/2 kali panjang vektor U kali panjang vektor V, jadi hasilnya adalah 1/2 kali panjang vektor U dikali panjang vektor V. Hasilnya 0. Nah, ini persamaan kedua. Jadi persamaan pertama yaitu panjang vektor U kuadrat tambah panjang vektor V kuadrat tambah vektor U dot vektor V adalah 0. Dan persamaan yang kedua, panjang vektor U kuadrat tambah panjang vektor V kuadrat ditambah 1/2 dikali panjang vektor U dikali panjang vektor V adalah 0. Nah, sekarang kita kurang. Panjang vektor U kuadrat dikurang panjang vektor U kuadrat hasilnya 0. Ditambah panjang vektor V kuadrat dikurang panjang vektor V kuadrat hasilnya juga 0. Kemudian vektor U dot vektor V dikurang 1/2 dikali panjang vektor U dikali panjang vektor V. Hasilnya adalah 0. 0 dikurang 0 jadi 0. Nah, dari sini kita dapat kalau misalnya vektor U dot vektor V sama dengan 1/2 kali panjang vektor U dikali panjang vektor V. Lalu ini kita pindahkan ke kiri. Vektor U dot vektor V per panjang vektor U kali panjang vektor V sama dengan 1/2. Nah, kalau kita lihat di rumus sebelumnya, ini merupakan rumus dari cos theta, atau theta di sini adalah sudut di antara vektor U dan vektor V. Sehingga kita dapat kalau theta atau sudut antara vektor U dan vektor V adalah 60 derajat. Demikian pembahasan kita hari ini. Terima kasih telah menonton. With a virtual hug and a kiss from me to you, stay safe and I'll see you.